Halo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya di sini akan sama kelompok saya. Saya di sini sama kelompok saya itu dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan membuat drama tentang negosiasi, komunikasi dan bisnis. Perkenalkan, nama saya Syariful Anwar. Saya Reza Ramadan. Berhubung teman kami lagi berhalangan hadir dikarenakan sakit, jadi kami melakukan drama tersebut berdua. Halo. Silakan masuk. Isi Pak. Selamat pagi. Ya. Mari Pak. Silakan dulu. Pak. Kasih Pak. Baik Pak, selamat datang, selamat pagi. Terima kasih untuk partisipasi dan waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan, produk kopi bean-nya dan neraca keuangannya Pak. Baik, saya di sini saya akan menjelaskan tentang profil kedai kopi Triple S. Kedai kopi Triple S ini adalah kedai kopi dengan konsep modern rustic yang memadukan unsur kayu alami dan sentuhan modern minimalistik, menghadirkan suasana hangat, santai dan fotogenik. Kedai ini dirancang sebagai tempat berkumpulnya anak muda, para pekerja yang sudah pulang dari pekerjaannya, maupun menikmati waktu sendiri ataupun weekend. Sambil didominasi kopi terbaik dengan warna utama. Warna utama di kopi ini adalah coklat kopi dan hijau daun. Kopi Triple S ataupun Rice Label ini mengambil kehangatan biji kopi terpadu dengan kesegaran alami. Setiap sudut kedai di ini memiliki Instagramable untuk mendukung kebutuhan konten, foto dan pengunjungan. Nah, di sini ada sekitar 4 filosofi dari Triple S ini. Yang pertama itu eksplorasi dan kreativitas. Kopi bir mewakili sangat eksplorasi. Ia bukan sekedar minuman, tetapi hasil dari keberanian berekspresi dan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Filosofi yang kami terapkan di sini adalah terciptanya dari keberanian mencoba kombinasi yang tidak biasa ataupun mencoba hal yang baru. Yang kedua, kami di sini berekspresikan diri dengan gaya hidup kopi bir ditunjukkan untuk individu kreatif yang ingin menunjukkan gaya hidup modern, bebas dan berani, dan bisa disebut be different. Kopi bir ini lahir dari gagasan perpaduan dari dua dunia, yaitu kopi dan bir, dapat bersatu menciptakan keharmonisan baru dan mencerminkan keberanian dan menjelajahi hal baru. Menghargai setiap proses dari pemilihan biji kopi, fermentasi dari birnya itu tersendiri, hingga proses pencampuran antara kopi dan bir yang bisa disebut kopi bir. Penghargaan terhadap proses dan kualitas. Nah, di sini mungkin menu dari kedai kopi Triple S ini mungkin ada beberapa, cuman yang lagi hype atau yang lagi viral di kalangan anak muda ini mungkin bisa disebut salah satunya itu kopi bir. Di kopi bir ini ada dua menu. Yang pertama adalah menu original kopi bir dengan harga 20.000 yang berpaduan rasa yang lahir dan keberanian menciptakan sesuatu yang berbeda. Dari seteguk kopi bir ini bereksplorasi rasa di luar batas kebiasaan. Nah, untuk menu kedua ini biasanya anak muda mungkin yang gemarnya minum es ataupun yang dingin-dingin itu bisa pakai es. Cuman harganya agak sedikit mahal, yaitu 25.000. Oke, sebelumnya untuk visi misi kedai kopi ini apa ya Pak, kalau boleh tahu? Baik, Pak Arda, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari kedai kopi Triple S ini. Yang pertama, ini visinya adalah menjadi kedai kopi yang menghadirkan pengalaman rasa terbaik dan menjadi pilihan utama para pecinta kopi melalui inovasi, kualitas dan pelayanan yang menggaya lidah setiap pelanggan. Mewujudkan tempat yang tidak hanya menyajikan kopi, tetapi juga memberikan momen dan pengalaman yang menggoyahkan lidah setiap pelanggan. Nah, untuk misi dari kopi Triple S ini ada 3 Pak. Yang pertama itu menghadirkan harga terjangkau dengan kualitas premium dan memberikan pilihan
tanpa mengurangi kualitas bahan dan layanan. Nah, untuk yang kedua adalah menciptakan inovasi rasa, pengembangan menu kreatif. Jadi setiap minggu itu ataupun setiap 1 bulan sekali kami ada menu baru ataupun dari kreasi menu. Varian minuman khas dari yang menjadi identitas kopi di sini. Menyajikan kopi berkualitas tinggi menggunakan biji kopi dan proses penyeduhan terbaik untuk menghasilkan cita rasa yang konsisten dan memuaskan. Halo. Oke, jadi Pak, sebelum lanjut, saya boleh tahu nggak untuk omset atau penjualan dari tahun sebelumnya? Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang omset dari tahun kemarin ya, salah satu contohnya. Misalkan tahun kemarin itu dari bulan Januari penjualan dari kopi bir ini sekitar 384 botol ataupun menu. Nah, untuk omsetnya itu sebesar 7.680.000 untuk di bulan Januari. Nah, untuk di bulan Februari itu sekitar naik ke sekitar 400, naik sekitar 16 porsi ataupun 16 botol, dengan range itu sekitar 8 juta. Nah, untuk bulan kemarin akhir Desember tahun 2024 itu ada kenaikan di sekitar 600, kenaikan 200 porsi yang mungkin viralnya itu di sosial media. Jadi peningkatan dan peningkatan omset agak naik Pak. Itu di sekitar 12 juta ya. Untuk di bulan kemarin dari bulan Januari sampai bulan Desember itu sekitar 5.220 porsi dari 1 tahun. Untuk penjualan ataupun omsetnya itu sekitar 104.400.000 rupiah Pak. Oh. Oke, baik Pak, sebelumnya Bapak menjelaskan tentang omset. Iya. Saya ingin tahu untuk profit dari tahun kemarin. Nah, tadi kan saya menjelaskan tentang omset ya Pak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan bersih ataupun profit dari penjualan kopi bir ini. Nah, mungkin Bapak bisa dilihat untuk grafiknya itu dari bulan Januari sampai bulan April ada kenaikan tuh, ada sedikit kenaikan untuk beberapa menu ataupun beberapa orderan. Nah, untuk dari bulan April sampai bulan Juli ya ada mungkin ada beberapa bersaing ataupun dari beberapa mungkin bosan lah gitu kan anak-anak muda ya umumnya gitu aja. Nah, untuk di bulan Januari itu kita tahun 2024 sekitar kan profitnya itu sekitar 2.496.000. Nah, untuk yang di bulan April kenaikan yang lumayan drastis itu sekitar 3.120.000. Nah, untuk bulan Desember itu ya kenaikan lumayan sekitar 3.900.000. Nah, untuk dari bulan Januari sampai bulan Desember itu sekitar 33.930.000 rupiah. Jadi ada lagi ngetrend atau ada masanya kita ya ada keuntungan ya lumayan tipis di bulan Juli. Baik. Oke, baik Pak, itu kan dari tahun kemarin ya. Saya pengen tahu dong dari 5 tahun ke belakang itu omsetnya bagaimana? Nah, ini kan yang tadi saya presentasikan itu tahun 2024 ya Pak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ataupun perbedaan dari tahun 2020, tahun 2000 sampai tahun 2024. Nah, untuk tahun 2020 penjualan ataupun omset kita di sekitar 60 juta. Nah, untuk orderan itu sekitar 3.000 biji. Nah, untuk profit bersihnya itu dari tahun 2020 sekitar 19.500.000. Nah, untuk tahun 2021 ada sedikit kenaikan di omset sekitar 65 juta. Untuk penjualannya itu sekitar 3.250 Pak. Nah, untuk profit bersihnya itu Pak Reksa di sini sekitar 21.125.000. Nah, untuk tahun 2022 Pak, itu alhamdulillah Pak di kedai kopi Triple S ini ada kenaikan lagi. Nah, untuk omset itu kita nambah 15 juta. Jadi untuk omset tahun 2022 itu 80 juta Pak. Nah, untuk quantity alhamdulillah setiap tahun ya ada peningkatan atau ada promosi dilakukan dari tahun 2022. Jadi kenaikan itu sebesar 1.750 ataupun dari orderan itu 400
ribu Pak untuk tahun 2022. Nah, untuk total profitnya itu sekitar 26 juta Pak, ada kenaikan sebesar 4 juta lebih untuk profitnya itu. Nah, untuk tahun 2023 untuk tahun-tahun 2 tahun belakang pasca Covid ada kenaikan lumayan itu sekitar 90 juta Pak. Alhamdulillah pasca Covid banyak anak muda yang mulai lagi nongkrong, yang mulai lagi ya buat kemudian juga segala macam, itu ada kenaikan. Kita naiknya itu untuk kuantiti naiknya itu 500 per tahun, itu jadi 4.500. Nah, untuk profitnya itu sekitar 29.250.000 Pak. Nah, untuk yang tahun kemarin alhamdulillah itu peningkatan yang paling besar di kedai kopi TPS ini Pak. Untuk orderan itu sebesar 5.222.000 Pak. Nah, untuk omsetnya itu sekitar 104.400.000 rupiah. Nah, untuk bersihnya itu di kisaran 33.943.000 Pak. Dari grafiknya itu ya sekitar 30-40% Pak setiap tahun ataupun 15. Nah, mungkin tahun 2020 itu pasca Covid ataupun Covid yang dari tahun 2022 sampai tahun 2024 itu pasca Covid yang mulai lagi aktivitas, ada yang nongkrong. Mungkin tahun 2020 kan ada PSBB ya Pak, jadi untuk pembayarannya itu ataupun omset kita itu ya lumayan stagnan. Oke, baik Pak. Dari tadi kan kita membahas soal keuangannya. Ya. Saya pengen tahu dong jenis apa aja dan ada berapa aja jenis di kedai kopi ini. Nah Pak, untuk di kedai kopi ini yang tadi kan mungkin saya diutamakan itu kopi bir ya. Untuk selain kopi bir ada untuk yang mau ngopi di tempat langsung gitu Pak. Untuk kopi itu kami menyediakan yang cuma 3 aja Pak. Yang pertama itu untuk arabica, mungkin yang benar-benar suka ngopi ya, mungkin ada yang pengennya robusta ataupun arabica kan. Mungkin yang ketiga itu mungkin ada yang penasaran ataupun pengen nyoba racikan baru, itu ada kopi blend atau campuran dari kopi arabica dan kopi robusta Pak. Nah Pak, di sini kami mungkin ada beberapa rangkaian untuk di kedai kopi ini. Kami di sini setiap cangkir kopi yang kami sediakan untuk konsumen ataupun pelanggan, setiap kesempatan baru untuk membuat seseorang konsumen. Jadi untuk setiap konsumen yang lain ataupun yang mau coba itu, kami benar-benar melayani dan servis yang benar-benar bikin konsumen itu bersahabat gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk penawarannya. Jadi begini Pak, saya tertarik untuk investasi di kedai kopi ini. Saya ingin menanamkan modal sekitar 150 juta dan saya ingin saham saya itu 30% Pak. Nah, 150 juta ya Pak, mungkin kami di sini bisa mengambil itu bukan 30% Pak, mungkin di sekitaran 20-25%. Jadi untuk asumsi 30% ini mungkin perusahaan kami belum bisa lah Pak, mungkin dari neraca keuangannya belum masuk. Untuk 20% itu tidak sesuai Pak untuk nilai investasi saya. Saya butuh keamanan, kontrol, dan nilai jangka panjang. Ya Bapak pengennya itu 30% dari 150 juta ya. Mungkin kami bisa ngasih Bapak profit sharing ataupun sampai 20%, cuman kami dari pihak perusahaan atau dari pihak TPS ini mungkin Bapak bisa nggak untuk naikkan sedikit dari sini itu bukan 150 tapi 200 juta dengan asumsi saham ataupun pembagian profit sharing itu 30%. Untuk kenaikan harga sih kayaknya kurang bisa Pak. Tapi saya menginginkan saham 30% ini. Nah, baik Pak, mungkin Bapak bisa dilihat lagi untuk yang dari presentasi. Itu kan kami dari 5 tahun belakang itu ya sekitar 15-40% kenaikan penjualan, kenaikan profit, kenaikan dari kuantiti dari ini. Mungkin ini kan salah satunya kan kopi bir. Gini aja Pak, kami kasih pilihan ya.
Bapak kasih kami ataupun Bapak ngasih ke perusahaan ataupun ke kedai kopi ini sebesar 150 juta dengan asumsi sebesar 20 sampai 25%. Kalau Bapak pengennya 30%, mungkin Bapak agak sedikit naikin Pak untuk investasinya itu sebesar 200 juta. Gimana Pak? Nah, cuman untuk kenaikan harga sih kayaknya saya kurang bisa. Tapi apa jaminannya untuk saya investasi di kedai kopi ini? Nah, untuk jaminan kan Pak, mungkin ini kan salah satunya ini neraca tahun 2024 ataupun penjualan. Nah, kalau Bapak investasi di kedai kopi ini, mungkin misalkan Bapak pengennya share gitu, berapa penjualan setiap satu minggu ataupun Bapak mintanya buka laporan keuangan itu misalkan 1 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Mungkin kalau Bapak invest di sini ataupun nanam modal di kedai kopi di sini, kami bisa jadi jaminan setiap 1 bulan sekali ataupun Bapak mintanya 3 bulan ataupun 4 bulan sekali untuk lihat laporan keuangannya. Mungkin kami akan selalu ngirim file ataupun PDF tentang laporan ataupun visi besarnya setiap bulan ataupun Bapak mintanya 1 minggu sekali, udah Bapak nanti saya pihak manajemen keuangan nanti akan sharing langsung ke WhatsApp ataupun ke email Bapak. Oke, itu mungkin lebih masuk akal ya. Tapi saya juga ingin berkolaborasi dalam seperti ini tersebut. Gini aja Pak, mungkin agak keberatan ya Bapak untuk naik gaji sampai 200 juta kan, mungkin itu kan uang bukan uang kecil. Bagaimana gini aja Pak, Bapak naruh ataupun nanam modal di kedai kopi ini sekitar 150 juta kan. Cuman kami bisa memaksimalkan profit sharing itu sebesar 25% Pak. Gimana? Oke, baiklah Pak, kalau begitu saya setuju 25% saham dengan catatan dilakukan 2 tahap ya Pak. Yang 30% untuk pertama 100 juta di awal. Nah, untuk pembayaran kedua setelah proses itu berjalan Pak. Baik, untuk Bapak kan menginginkan kan dua tahapan mungkin untuk tahap pertama bisa sekarang Pak, kalau bisa tahap untuk tahap kedua mungkin 1 bulan ataupun 1 minggu sesudah di sini apa mungkin minggu depan ataupun bulan depan ya. Nah, benefit ya, saya evaluasi lagi untuk benefit yang Bapak dapatkan dari kedai kopi di sini. Bapak bisa quality control. Jadi Bapak misalkan Bapak setiap hari datang ke kedai ini nggak apa-apa, ataupun Bapak pengen rapat di kedai kopi ini nggak apa-apa, kita kasih fee gratis. Jadi kalau ada yang bayar buat booking ataupun biaya tambahan untuk Bapak sendiri kita kasih gratis saja. Nah, untuk kumpulan itu mungkin kami akan share, nanti saya bilang ke manajemen keuangannya untuk share 1 minggu sekali. Jadi setiap hari minggu itu saya minta ke manajemen keuangan untuk share laporannya ke Bapak ya Pak. Baik Pak, kalau begitu. Makasih Pak. Nah, Terima kasih Pak.